Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Lion lagi tidur, saya jangan konten guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas soal cara menangani kucing yang kejang-kejang atau kucing yang sawan ya. Tapi sebelum kita mulai ke pokok pembahasannya, kita mau kasih dulu Max Paw Super Serum ini ke si Lion guys, karena lupa hari ini dia belum dikasih guys. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Cara pemberiannya gampang ya, seperti biasa, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Bismillah, cek. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Max Paw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan khasiat Max Paw Super Serum ini banyak banget guys, bisa untuk menambah nafsu makan, menambah energi, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, untuk kesehatan bulu dan kulit, juga bagus untuk menambah volume ASI, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kucing atau imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit, dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Dan masih banyak lagi khasiat Max Paw Super Serum lainnya guys ya, karena semua yang dibutuhkan kucing sudah terkandung dalam Max Paw Super Serum ini guys. Jadi kalau kita udah kasih Max Paw Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih vitamin atau multivitamin tambahan ya. Cukup Max Paw Super Serum ini aja rutin setiap hari guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai Max Paw Super Serum yang varian junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys ya. Max Paw Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Max Paw ya. Max Paw hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita ke pokok pembahasannya ya. Kucing yang kejang-kejang atau sawan ini penyebabnya berbagai macam, berbagai penyebab ya. Nggak bisa kita langsung diagnosa begitu aja, harus dicek oleh profesional, oleh dokter. Tapi berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan pada saat kucing kita ini kejang-kejang atau sawan guys ya. Yang pertama, ini kelihatan sepele tapi penting ya. Rekam kucing pada saat kucing ini lagi kejang-kejang guys, videoin, karena ini perlu banget untuk dokumentasi, untuk bukti. Kalau misalkan kita mau periksa nanti ke dokter, kita bisa liatin hasil videonya, karena dokter akan menganalisa atau menganalisis si video itu gitu ya, gimana bentuk kejang-kejangnya, gimana pola kejang-kejangnya itu seperti apa gitu ya, ada berbusakah atau kejang-kejangnya gimana begitu ya. Itu penting banget kita videoin. Terus yang kedua, pastikan kucing yang kejang-kejang ini ada di tempat yang aman dan nyaman, dalam artian tidak di tempat yang menyakitkan badannya begitu ya, tidak yang tempat yang membuat dia terjepit atau tertimpa begitu ya, dan juga tempat yang aman dari kucing-kucing lain, biar nggak ada kucing-kucing lain yang datang. Karena bisa aja kalau misalkan ada kucing lain di sana, kucing lain ini akan menerkam kucing yang kejang-kejang ini guys, karena dianggapnya kayak ngajak berantem atau ngajak gulat begitu, ngajak smackdown begitu ya. Jadi pastikan nggak ada kucing lain. Sebaiknya pindahkan kucingnya ke kandang atau ke ruangan yang dia aman sendiri begitu ya. Caranya jangan langsung dipegang, tapi ingat ya, jangan langsung main pegang aja diangkat, jangan, karena kucing yang lagi kejang-kejang ini dia tidak bisa mengontrol gitu ya. Bisa aja dia nanti ngegigit atau nyakar. Caranya tutupi kucing yang lagi kejang-kejang ini pakai kain, pakai selimut, pakai handuk begitu ya. Setelah ditutupi baru kita angkat. Terus yang ketiga, jangan memberikan apapun pada saat kucing ini lagi kejang-kejang. Misalkan langsung kasih minum, kasih obat, kasih vitamin, apalagi kasih makan gitu ya. Jangan guys ya, bahaya guys ya, bahaya bagi kucingnya, karena kucingnya bisa tersendat, nanti kucingnya bisa masuk paru-paru makanan atau minumannya, itu parah banget nanti gitu ya. Terus yang keempat, ini kalau misalkan kucing yang epilepsi, biar dia nggak nyakitin dirinya sendiri, nggak ngegigit ekornya, nggak ngegigit tangannya sendiri, kita bisa kasih dia centong guys ya, sama kayak orang lah gitu. Kalau manusia yang lagi epilepsi itu kan biasanya disuruh gigit centong atau gigit sendok begitulah, dia cenderung giginya akan menggigit gitu ya, akan menerkam begitu guys ya. Makanya orang-orang kalau misalkan epilepsi kumat, dulu saya ingat banget teman saya ada yang epilepsi, jadi dia udah selalu bilang kalau misalkan nanti dia kumat nih epilepsinya, tolong ya taruh sendok di mulut saya begitu. Jadi tunggu aja, nanti juga sadar sendiri. Itu kalau misalkan kondisinya epilepsi ya. Terus yang kelima, yang berikutnya guys, kalau misalkan kucingnya ini udah agak tenang begitu ya, udah agak tenang, nggak terlalu beringas banget lagi, bisa dibantu dengan mengelus-ngelus punggungnya guys. Mengelus-ngelus punggung kucingnya itu dari kepala ke bawah gitu ya, pijit-pijit punggungnya aja ya, jangan perut, jangan leher, jangan bagian lain gitu ya. Pokoknya punggungnya aja diurut-urut pelan aja gitu ya, diurut pelan-pelan gitu ya, diusap-usap gitu punggungnya itu. Selain itu bisa membuat kucingnya menjadi lebih tenang, itu juga bisa untuk melancarkan peredaran darahnya begitu ya. Jadi peredaran darahnya lebih lancar dan bisa untuk mempercepat siumannya begitu ya. Karena kucing saya ini jatuh gitu ya dari lantai 2 gitu.
masih kitten kecil gitu ya, terus pas jatuh gitu ya, karena kitten itu kalau jatuh dia belum bisa memprediksi ya, kucing masih terlalu kecil ya, baru bisa jalan lah begitu ya. Anaknya si Edo dulu gitu ya, tahun 2016 jatuh, tapi jatuhnya tuh bener-bener yang punggung duluan gitu ya, jatuhnya tuh nggak jatuh tangan duluan seperti layaknya kucing. Biasanya kan kucing kalau misalkan dia jatuh tangan duluan, kaki duluan, dia akan selamat begitu ya, tapi ini jatuh punggung duluan begitu ya, terus kucing itu langsung kejang-kejang guys, kayak epilepsi persis gitu, kejang-kejang kayak udah mau sakratul maut lah begitu ya. Kita udah panik di rumah. Akhirnya saya ingat gitu ya, pernah lihat di video gitu ya, diusap-usap gitu punggungnya, kayak bikin anget punggungnya biar mengalir si darahnya, aliran darahnya biar lebih lancar gitu ya, biar jantungnya tetap berdetak lah istilahnya begitu gitu ya. Saya coba begitu dan akhirnya dia nggak kejang-kejang lagi dan mulai siuman guys, dan akhirnya selamat alhamdulillah gitu ya. Jadi setelah kucingnya tadi kejang-kejang tanpa sebab itu, kecuali kalau misalkan kejang-kejangnya karena kucing saya tadi ya jatuh, jelas sebabnya jatuh, itu harus langsung bawa ke dokter setelah dia udah siuman guys ya. Bawa ke dokter, nanti dokter akan mendiagnosa, begitu baru kita tahu tindakannya seperti apa, baru kita tahu ke depannya kalau misalkan dia kambuh lagi, kejang-kejang lagi, nanti dokter akan kasih petunjuk gitu ya, dokter akan kasih obat juga, karena nanti akan beda-beda, beda kasus, misalkan beda penyebab juga akan beda gitu ya cara penanganannya gitu guys ya. Oke gitu guys ya, maaf kalau ada salah-salah, segitu dulu informasinya. Kalau ada yang mau kalian tambahkan atau kalian mau sharing soal kucing yang kejang-kejang, kucing sawan ini gimana cara kalian menanganinya, atau kucing kalian pernah mengalami begitu ya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Semoga informasi yang membantu buat teman-teman yang suka nanyain soal ini ke saya begitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.